Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Janganlah kamu khawatirkan tentang rezekimu. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya dunia bila akhirah, wahai dunia yang tanpa akhirat. Ya khalqan bila khaliq, wahai sang makhluk tanpa sang khaliq. Mata khafu siwal faqr, ternyata yang kau takuti tidak ada lain, kamu hanya takut miskin. Wa ma tarju siwal ghina, dan ternyata yang kamu harapkan tidak ada yang lain kecuali dia pengen sugih kuja. Untuk waktunya mikiri sugih. Beli peragat-peragat ya Allah ya Rabbi. Ini kalimatnya ya bahasanya kurang bagus, tapi ya intinya kena, karena ini yang nulis murid-muridnya sekira ya. Ya seperti di sinilah saya ngaji, kamu nyatet gitu. Dan pokoknya bukan ahli bahasa, tapi yang penting substansinya kena lah gitu. Daripada terusnya bagus tapi nyeleweng ya. Masih diblesak tapi tepat. Iya, masih mending goblok tapi rempeng. Timbang pinter sekarang pendewek. Sekarang bikin kira-kira begitulah. Jadi ya ternyata selama ini kita dalam mengabdi kepada Allah sebagai hamba Allah, melaksanakan tugas, karena kita sendiri juga proposal awalnya Allah menciptakan kamu ini tidak lebih suruh bekerja, suruh mengabdi. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa, suruh mengabdi. Kayak orang Arab kirim tiket, kirim visa ya, namanya sarkem. Suruh apa? Dikasih visa, kasih tiket ke Saudi itu, suruh kerja, suruh masak nasi, suruh masak ayuran, bersih rumah, nyuci, nyetrika, itu tugas dia. Iya kan? Nah, ketika bekerja pada majikan di Arab, ketika nyetrika baju majikan gosong, disetrika gigiran. Iya kan? Tetapi ternyata sejak kamu turun sampai sekarang berpuluh-puluh tahun, tidak ada satu pekerjaan Allah yang kau lakukan. Semuanya pekerjaanmu sendiri, koplok sirap. Semua untuk dia sendiri. Bayangkan, jadi kayak TKW, dikasih tiket, dikasih visa, kasih tiap bulan, tapi tiap hari masak, tapi masak buat makanannya sendiri, majikannya nggak pernah dimasakin. Nyetrika baju, bajunya sendiri, mandi sendiri. Kunci pintu kamarnya sendiri, ngepel kamarnya sendiri. Rumah majikannya nggak pernah depel, nggak pernah bersih. Itu kamu seperti itu. Kalau nggak percaya, mari saya buktikan. Ya, sekarang gini aja deh, asas tidak bersalah aja deh. Ya,
Pembuktian terbalik aja sekarang. Coba sebutkan pekerjaan apa yang kau lakukan untuk Allah selama kamu hidup. Sedidik salangka. Yang cantik yang sedidik pun kayak apa? Ya seperti apa pekerjaan yang pernah kau lakukan benar-benar untuk Allah, yang mana? Iya. Tolong dievaluasi. Saya kan pesantren, iya, terus saya kan ngaji, iya, terus puasa Senin Kemis, iya, terus kan pinter, iya, terus selesai pinter engkau Rabi Ayu. Oh. Saya kan bikin madrasah, terus bikin pesantren, ya, terus ternyata dipersiapkan kanggo anak putune sira dewek. Saya kan bikin masjid sekian miliar, iya, untuk mengembangkan pengaruhmu di desa kamu sendiri. Malah justru gara-gara kamu bikin masjid, masalah menjadi terpecah belah itu semuanya itu. So kapan nih? Ya. So kapan nih? Puasa 40 dina ngemat besar adon saudaraku. Sok sebutin salah satu pekerjaan yang lo lakukan sengaja untuk Allah. Ya saya kan jadi donatur berbagai masjid, iya, terus saya santuni anak yatim sekian bulu, ya, terus ceritain semuanya. Kenapa kamu marah-marah kepada orang yang pernah kamu tolong itu? Maka sih, ya berarti semuanya untuk dirimu sendiri. Ketika engkau merasakan kecewa atas kebaikanmu, berarti itu bukan untuk Allah, untuk dirimu sendiri. Jadi sini kok perang sini sebenernya. Ya itulah. Saya akan membela agama saya dari orang-orang yang menistakan agama saya. Terus akhirnya kembalinya kepada dirinya sendiri. Jadi siapa yang jadi Tuhan adalah hawa nafsumu sendiri. Dan Allah mengisyaratkan afara'aital ladzi takhadha ilahahu hawahu. Tahukah kamu banyak orang yang mengangkat hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Bukan Allah Tuhanmu, tapi hawa nafsumu sendiri. Ketika semua kamu kerjakan untuk yang menyuruh, ya yang menyuruh itu adalah Tuhanmu. Yang menyuruh kamu berbuat ini semua adalah hawa nafsumu. Berarti mana Tuhanmu? Ya, sebegitu tersesat jauhnya gayanya mencatat pahala sudah sekian ribu lembar. Dihitung itu. Ya.
Iya. Sampai kamu rajin sholat siang malam dan malam juga, setiap Allahu Akbar yang tergambar adalah perempuan yang cantik jelita yang di sorga itu. Ya, ya karena diceritakan di sorga itu urban atrab, hurun ain, lam yamsasuna insu wala jan. Ya, masih perawan ting-ting, tidak pernah disenggol siapapun. Iya. Ya ada orang yang pengen masuk surga sambil bersahwat. Bidadari sih. Ya kalau kamu bayangin perempuan cantik kan pasti bersahwat. Itu gimana? Aja nggak jangan waras. Ya itulah persoalannya. Ya, di dalamnya ada sungai-sungai susu, sungai arak, sungai madu. Iya. Sungai apa? Sungai Pokari. Sungai Cakati 3 ada. Ya sungai madu, sungai susu kan itu. Sungai arak. Iya. Ya. Jadi ya sibuk berimajinasi imbalan-imbalan sorga, tapi menggawainya langkah sing jabek. Kerjanya nggak ada yang benar. Lalu gimana? Ya saya tidak mengerti lah. Mengapa sih salahnya? Gue paham. Ini ngomongnya gitu tuh maksudnya. Ya. Wai haka koplok siraku. Iya. Yang kamu takuti tidak lain hanya kemiskinan. Yang kamu harapkan tidak lain hanya kekayaan. Ar-rizqu maksumun, pada rizki sudah ada pembagiannya. La yazidu wa la yanqus, tidak nambah tidak kurang, sudah ada takarannya buat kamu segini. Iya, anak sing ada yang rezekinya segentong, ada yang 1 drum, ada yang secanting jali. Canting jali itu adalah ketika kita melukis batik itu kan kecil gitu. Ya berapa tetes lah. Itu namanya canting. Yang dasar kamu itu rezekinya rezeki canting jali. Ya, raine rai cap tampek. Dua laki maning ditampaki maning. Pegatan kawin maning jadi ditampaki maning. Sampai ning Arab ya ditampakin majikannya maning. Ya sekalipun kamu itu apa nyibukan yang segara, nyung candingnya jali ya, yang ngerti keciprit. Ya sekalipun tinggal di kampung, kalau memang rezekinya gentong, sekali nyibuk ya banyak. Tidak bertambah dan tidak berkurang, tidak lebih tidak kurang.
wala yataqaddamu wala yata'akharu, tidak bisa didahulukan, tidak bisa diaslikan, on time datangnya. Ya. Dan tidak bisa dihalang-halangi. Wayahna datang, datanglah. Biar orang sedesa menghalanginya pasti nyampe. Kalau memang sudah saatnya dikunci, kerannya ditutup, sekalipun orang sedesa membantu membuka keran, mual bisa dibuka. Sampai sawah mertuan tok apa diporotin sirah. Iya. Gelang kalung bisa habis dijual semuanya. Iya. Anta syakun fi dhamanil haqqi azza wa jalla. Ternyata kamu masih juga meragukan jaminan dari Allah itu. Wah, kau dijamin dikasih makan oleh Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Harisun ala talabi ma lam yuqassam ilaih. Kamu bekerja keras, bersungguh-sungguh meminta sesuatu yang tidak ada bagiannya buat kamu, yang tidak ada jatahnya buat kamu. Ya. Hirsuka qad mana'aka anil hudur indal ulama'i wa masyahidil khairi. Ya, ngototnya kamu, keinginan kamu yang berlebih-lebihan itulah yang menghalangi kamu. Ya, sibuk cari duit. Iya, jam 2 malam sudah berangkat ke sawah. Ya, mencari air. Jam 4 pagi sudah ke pasar bawa dagangan. Sehari-hari wiridannya duit. Ya. Sehingga kamu tidak ada waktu anil hudur indal ulama, enggak pernah ada waktu untuk mendekati para ulama, enggak kenal. Iya, kaji sakurku bisa apa sih gitu. Iya, Kiai Sanusi itu bisa apa sih, ya kan gitu. Kiai Mastuk itu orang mana sih? Nggak kenal sama ulama itu. Artinya hidupnya ya sibuk cari duit, nggak pernah mendapatkan bimbingan dari siapapun. Blank, kosong. Iya, seperti kambing tanpa penggembala. Ya itu disebut dengan domba-domba tersesat. Iya. Wa masyahidil khair. Wa masyahidil khair, dan juga tidak pernah ada waktu untuk melihat kebaikan-kebaikan yang ada di sekitar. Tidak pernah menyaksikan kedermawanan orang, tidak pernah mengerti kebaikan hati orang. Pokoknya yang penting duitnya ada ya baik. Kalau nggak ada duit ya nggak baik. Ya. Takhafu antan kusa arbahuka. Kamu takut barangkali untungnya turun, berkurang. Wa yaqilla zabunuka, dan takut barangkali pelanggannya pada kabur, pada kurang. Takut kehilangan pelanggan, takut keuntungannya berkurang. Sibuk cari duit, sehingga tidak ada pernah berkomunikasi, nggak pernah datang bertanya kepada para ulama, nggak kenal sama sekali.
ya. Sampai ulama dikatakannya ya ulama kata bisa apa sih, tukang kayak proposal paling. Ya jujur gitu. Iya. Ya makanya ginilah ya, kamu gini ya. Cobalah luangkan waktu. Di desa kamu juga ada orang yang sepuh, yang sudah usia lanjut, yang kamu duga orang itu baik, ya kan gitu, orang yang saleh. Datang aja minta doa, kan gitu. Iya. Pak Haji tolong doain saya. Gitu. Nun. Asuk. Balik mana kunci gimana baik. Kayak mau ngajar ketepel aku. Pernah cerita mau ngajar ketepel pernah? Udah jangan 2 kali sekali aja dulu. Kayak orang tergila-gila ketepel gitu tuh. Muter-muter aslinya ke karet lagi, bertepel lagi. Iya, ya. Kalau Syekh Abdul Qadir Jalani mah bukan orang tua, anak kecil juga dimintain doanya. Nang, doa kena kita nang ya. Sampai sahabat misalnya ngapain minta doa sama anak kecil? Anak kecil belum ada dosanya. Iya. Iya, ada orang tua ya, seorang tua, Mang doakan saya ya. Syekh itu orang tani, orang goblok. Dia sholatnya lebih banyak dari saya kok. Begitu lembutnya perasaan dia kan gitu. Iya seperti itu. Dia selalu suudzon dengan siapapun ya udah. Anak kecil minta doa ya karena belum banyak dosanya, bahkan belum pernah berdosa, ya doakan lebih mungkin dikabul. Yang tua yang sudah sakit-sakitnya mungkin karena sakitnya dosa sudah ampuni semuanya. Sholatnya lebih lama kok, nyombol udah 90 tahun, udah berapa lama sholatnya? Iya, misalnya ada bekasnya itu. Gitu. Jadi ya artinya cobalah bukan komunikasi lagi itu. Iya, komunikasi. Dan yang jadi kiainya jangan memonopoli. Harus ke saya saja sana. Ya, bacakan mana bewi sore kan kah? Ya itu mah ilmunya nggak seberapa. Jangan begitu dong. Ya. Ya. Ya, itulah sebabnya dari hal yang semacam ini perlu kita curigai. Jadi beginilah maksudnya mah ngaji ini. Ya kalau begitu kita ini harus selalu curiga dong. Jangan take for granted bahwa kita ini masih dalam rel. Jangan curiga kita ini masih benar. Ternyata sudah tersesat sangat jauh sekali. Dan dalam ketersesatannya itu kita merasa sepertinya sudah banyak berbuat kebaikan-kebaikan. Ternyata kebaikan-kebaikan yang kita duga itu dicatat oleh malaikatnya sebagai kejahatan. Ya, kebaikan dan kejahatan mirip-mirip kok. Sodako kalau sewakan pada beli. Nah. Tukaran kalau nasihati pada beli. Pada tujuan-tujuannya pada siapa? Iya. Ngolok kalau memasarkan pada beli. Medit kalau hemat pada beli. Ya kebetulan Pak, sekarang sama. Buktinya banyak orang menghemat dihina temannya medit ya. Padahal saya mengatakan dia hemat loh, bukan medit.
Iya. Tapi ada orang yang medit diduganya hemat. Kenapa? Ya karena mata hatimu terbalik. Nah itulah makanya karena mata hatimu yang terbalik itulah sehingga akhirnya beli burung bener hasilnya. Sing bagus disangka blesak, sing blesak disangka bagus. Makanya satu, kalau kamu ingin menjadi orang yang baik, angel itu mesti jadi orang baik itu ya bagaimana kira-kira kamu jadi anak yang baik gitu tuh, yang menyenangkan, yang sopan. Susah banget sih. Yaitu salah satunya adalah karena suudzan bil akhirin. Kita kadang-kadang punya dugaan buruk. Itu yang menyebabkan kita sulit menjadi orang yang baik tuh ya karena kita selalu menduga buruk kepada orang